Halo Bung, siap untuk menyaksikan kisah kepiting yang lebih seru dari sinetron Asap Indosiar? Tonton video ini sampai habis, karena ada kejutan yang akan membuat dempetmu berdendang. Saudara-saudari penggemar seafood, pernahkah Anda membayangkan kepiting bakau lokal naik kelas jadi bintang ekspor? Inilah Crab Room, inovasi budidaya yang mengubah kepiting deso menjadi primadona dunia. Setiap Crab Room mempunyai kode rahasia, bukan kode cinta tapi kode mutu. Dijamin kepiting Anda punya identitas jelas, bukan hasil colong dari tambak sebelah. Di sini kita memiliki 30 ekor calon jutawan siap dibesarkan dalam Crab Room, dan semuanya adalah kepiting betina yang siap untuk bertelur, sehingga akan membuat dompet Anda semakin tebal. Dan siap-siaplah jadi juragan kepiting. Dari 30 ekor kepiting ini beratnya yaitu sekitar 6,5 kg. Bukan berat badan yang bikin insecure, tetapi berat potensi keuntungan yang bikin semangat. Setiap ekor kepiting kita akan catat dengan teliti. Ini bukan sekedar angka, tetapi investasi di masa depan. Dan tentunya lebih akurat dari ramalan cuaca. Yang akan kita catat yaitu kode kotak, berat kepiting, kelamin kepiting apakah betina atau jantan, dan jenis kepiting itu sendiri. Pastikan jangan sampai ada kepiting yang nyolong timbangan. Lihatlah, mereka nyaman banget, serasa di hotel bintang 5 dengan fasilitas all inklusif. Dan tentunya nggak ada lagi drama rebutan wilayah atau tawuran antar kepiting. Pokoknya damai selalu. Mentari pagi menyapa kepiting yang sudah siap untuk berbisnis. Hari ini mereka akan memulai transformasi menjadi komoditas ekspor. Sedikit inspeksi mendadak, kita harus pastikan semua kepiting sehat walafiat. Yang sakit atau mangkir kita langsung karantina saja. Jangan sampai ada yang pura-pura sakit biar nggak kerja. Dan inilah lokasi tempat budidaya kepiting bakau kita. Walaupun tambak yang dipinjam-pinjam, yang penting ya dipinjamkan. Selanjutnya kita akan menata rapi Crab Room di dalam tambak. Estetikanya harus dijaga biar kepitingnya betah dan gak stres dalam tambak. Innalillahi, ada 4 kepiting yang gugur. Tapi jangan khawatir, ini bagian dari resiko bisnis. Yang penting kita tentunya harus evaluasi penyebabnya dan cari solusinya. Jangan menyerah, masih ada 26 kepiting lagi. Ini dia yang mati, 4 ekor. Air adalah nyawa untuk kepiting bakau. Kita harus atur air dengan cermat agar kepitingnya tidak dehidrasi atau kebanjiran. Hidup itu harus seimbang, Bung. Jangan sampai kepitingnya ikut demo karena kekurangan air. Dan inilah dia model kepiting di dalam Crab Room setelah diturunkan ke dalam tambak. Mereka bebas merenang dan mencari makan. Pokoknya hidup mereka serba enak banget, malahan sampai lupa bayar pajak. Semua data kepiting tercatat dengan rapi, dari jumlah kepiting, berat kepiting, hingga tingkat kematian kepiting, serta tanggal diturunkannya, modal kepitingnya. Tentunya transparansi adalah kunci keberhasilan bisnis ini. Jangan sampai ada data yang dimanipulasi kayak itu. Itu tuh yang biasanya sudahlah. Dia modal kepiting sebesar Rp320.750. Setelah 13 hari penuh perjuangan dan doa, akhirnya tiba saat yang dinanti-nanti. Panen raya kepiting bakau siap-siap jadi orang kaya. Crab Room diangkat satu persatu. Jantung berdebar-debar penasaran melihat hasil panen. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Dan inilah dia kepiting yang telah memiliki telur penuh yang siap diantar ke restoran mewah dan diekspor ke luar negeri. Dompet auto gondut jangan lupa sisihkan buat sedekah. Dan inilah dia hasil panen kita, yang dimana modal awalnya itu sebesar Rp320.750 dan omsetnya atau jumlah keseluruhannya itu Rp365.300, yang dimana keuntungannya hanya Rp44.550, yang diakibatkan karena kita hanya panen 19 ekor dari 30 ekor, yang dimana mati 5 ekor, belum keras 6 ekor, dan keuntungannya itu Rp44.550 atau 13,89%.
Dari modal awal Rp320.750, kita berhasil mencapai omset sebesar Rp365.300, menghasilkan keuntungan bersih Rp44.500 atau setara dengan 13%,89. Meskipun hasil panen kali ini hanya 19 ekor dengan adanya 5 ekor yang mati dan 6 ekor yang belum siap panen. Ini adalah bagian dari sebuah pembelajaran yang berharga. Kita dapat melihat potensi dari usaha ini, dan dengan perbaikan manajemen, pencegahan penyakit, serta strategi yang lebih efektif, kita harus optimis. Semoga di panen berikutnya jauh lebih efektif. Jangan berkecil hati, terus ikuti perjalanan ini, dan mari kita sama-sama belajar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.